Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifuddin. Di sini saya ingin membawakan sebuah presentasi yang berjudul menjelajahi kemungkinan kecerdasan buatan AI. Di sini saya ingin memberikan contoh video singkat sebagai berikut. Saya Avatar AI dan saya sangat senang bisa berbicara dengan kalian hari ini. Saya tahu mungkin terdengar aneh bahwa saya bukan manusia asli, tapi saya dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan yang canggih dan dibuat dengan berbagai alat hebat. Suara saya misalnya, diciptakan dengan menggunakan Morph.ai, sebuah perangkat lunak yang mampu menghasilkan suara yang sangat mirip dengan suara manusia asli. Wajah saya dibuat dengan menggunakan Stable Diffusion, sebuah teknik yang menghasilkan gambar yang sangat realistis. Skrip yang saya bicarakan hari ini ditulis dengan ChatGPT, sebuah model bahasa alami yang menghasilkan teks yang sangat mirip dengan tulisan manusia asli. Dan untuk video ini, kami menggunakan DLD, sebuah program yang membuat video yang sangat menakjubkan dan memukau. Jadi, walaupun saya bukan manusia asli, saya berharap kalian masih bisa menikmati percakapan kita hari ini. Dan jangan lupa, teknologi terus berkembang dengan pesat, dan siapa tahu di masa depan, kita mungkin bisa berbicara dengan avatar AI yang bahkan lebih realistis lagi. Sampai jumpa! Nah, teman-teman tadi sudah melihat videonya dan sekarang saya ingin menjelaskan apa itu kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI adalah istilah luas yang mengacu pada kemampuan sistem komputer untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. AI sistem dirancang untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. AI teknologi telah ada selama beberapa dekade, tetapi menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemajuan dalam daya komputasi dan kecerdasan data besar. Dan sistem AI digunakan di berbagai industri dari perawatan, kesehatan, keuangan, hingga transportasi. Lalu, apa sih manfaat AI? Sistem AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi dan merampingkan proses, mengurangi kebutuhan untuk tenaga kerja manual, dan membebaskan sumber daya untuk tugas-tugas lain. AI juga dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data dengan cepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi ancaman dan resiko, serta mendeteksi pola dalam data itu. Mungkin tidak jelas bagi mata manusia. Ini bisa membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan tetap di depan sebuah kompetisi. Apa itu tantangan AI? Salah satu tantangan terbesar dari AI adalah memastikan bahwa itu adalah digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Sistem AI bisa dibatasi jika tidak dilatih dengan benar dan dapat menyebabkan tidak adil keputusan atau hasil. Sistem AI juga membutuhkan banyak data agar efektif dan data ini harus akurat dan mutakhir. Sistem AI juga bisa mahal untuk dikembangkan dan mempertahankan, membutuhkan banyak daya komputasi. Bisa juga sulit memastikan bahwa sistem AI aman seperti mereka, rentan terhadap peretasan dan berbahaya kegiatan lainnya. Lalu, bagaimana masa depan AI? Teknologi AI berkembang pesat dan diharapkan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang. Sistem AI adalah sebuah digunakan di berbagai industri dari perawatan, kesehatan, dan untuk membiayai transportasi dan tren diharapkan terus melanjutkannya.
AI juga diterapkan menjadi lebih maju, mampu di masa depan dengan potensi untuk mengotomatisasi tugas yang lebih kompleks dan menyelesaikan lebih menantang masalah. AI juga diharapkan menjadi lebih terjangkau, menggunakan lebih banyak organisasi untuk mengambil keuntungan dari potensinya. Apa impian dari AI? AI memiliki potensi untuk mencabut cara kami bekerja dan if, tetapi juga memiliki implikasi untuk privasi, keamanan, dan pekerjaan. Sistem AI dapat digunakan untuk automato, memproses, dan membuat deteksi, tetapi dapat menyebabkan pekerjaan losos dan dextos dalam autonomi manusia. AI juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis jumlah besar data. WHLGH dapat mengarah pada privasi. Akhirnya, AI system dapat rentan terhadap perampasan dan lainnya. Yang terakhir, apa dampak dari AI? Dampak AI masih belum diketahui karena itu adalah teknologi yang relatif baru. Namun, TLS mengharapkan itu AI akan memiliki dampak signifikan pada kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. AI bisa merevolusi cara kita bekerja, hidup, dan interak dengan masing-masing outhead. AI juga dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan serta menurunkan IH otonomi manusia. LS juga mungkin yang bisa ditimbulkan oleh AI masalah privasi serta seperti halnya security. Dan itu penting untuk mengonsumsi implosion potensi sebelumnya, menerapkan dalam konteks apapun. Baik, setelah saya menjelaskan, di sini saya ingin ada sebuah pertanyaan gitu ya. Bagaimana sih dampaknya bila teknologi artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini diterapkan dalam bidang pertanian Indonesia? Lalu pertanyaan terakhir, apakah di masa depan kecerdasan buatan ini akan menggantikan seluruh peranan manusia? Baik, itulah pertanyaan terakhir saya. Apabila teman-teman ada yang tahu jawaban, boleh komen di kolom komentar. Baik, itulah hasil yang saya tahu tentang AI. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman juga jangan lupa like ya dan komen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.